Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Ningsi dengan NIM 24.41.0297110. Saya mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini saya akan mereview materi pada mata kuliah Ilmu Falak 2 dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Rashid, SHI, MH. Saya mengambil materi yang berjudul Kalender Islam, di mana di sini akan membahas konsep, sejarah, dan perhitungannya. Masuk ke pengertian kalender Islam. Kalender Islam disebut juga kalender Hijriyah atau kalender Qomariyah. Kalender ini menggunakan peredaran bulan sebagai dasar utama dalam menentukan waktu. Istilah Hijriyah sendiri diambil dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah yang dijadikan sebagai awal perhitungan tahun Islam. Sementara istilah Qomariyah berasal dari kata qomar yang berarti bulan, karena sistem penanggalannya mengikuti fase-fase bulan. Kalender Islam juga disebut tarik karena berfungsi mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah umat manusia, khususnya bagi umat Islam. Selanjutnya masuk ke karakteristik kalender Islam. Kalender Islam memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu pertama, berbasis pada peredaran bulan. Kedua, penentuan awal bulan dilakukan dengan melihat hilal. Ketiga, terdiri dari 12 bulan dalam satu tahun. Keempat, jumlah hari dalam satu bulan berkisar antara 29 atau 30 hari. Kelima, jumlah hari dalam satu tahun adalah 354 hari pada tahun pendek dan 355 hari pada tahun panjang. Dan yang keenam, pergantian hari dimulai sejak matahari terbenam, bukan pukul 00.00. Sistem inilah yang membedakan dengan kalender Masehi, karena kalender Masehi menggunakan peredaran matahari sebagai dasar perhitungannya. Selanjutnya masuk ke konsep hari dalam kalender Islam. Dalam kalender Islam, satu hari dimulai sejak terbenamnya matahari hingga terbenamnya matahari berikutnya. Karena itu, malam hari didahulukan daripada siang hari. Misalnya, malam Jumat dimulai sejak Kamis petang setelah matahari terbenam. Konsep ini berkaitan erat dengan praktik ibadah umat Islam seperti puasa, sholat, dan penentuan hari raya. Masuk ke konsep bulan dan tahun. Kalender Islam terdiri dari 12 bulan Qomariyah. Setiap bulan memiliki umur 29 hari atau 30 hari, dan jumlah hari dalam satu tahun ada 354 hari pada tahun biasa, 355 hari pada tahun Kabisat Hijriyah. Nah, karena jumlah harinya lebih sedikit dibanding kalender Masehi, maka tahun Hijriyah lebih cepat sekitar 10-11 hari setiap tahunnya. Akibatnya bulan-bulan Islam terus bergeser terhadap musim. Revolusi bulan. Dasar utama kalender Islam adalah revolusi bulan mengelilingi bumi. Bulan bergerak dari arah barat ke timur dan membutuhkan waktu tertentu untuk menyelesaikan peredarannya. Pergerakan inilah yang menyebabkan perubahan fase-fase bulan, mulai dari hilal, separuh, purnama, hingga kembali menjadi hilal. Perubahan fase tersebut dijadikan dasar penentuan awal bulan Hijriyah. Dalam astronomi, terdapat dua periode penting dalam pergerakan bulan, yaitu periode sideris dan periode sinodis. Periode sideris. Dalam astronomi, terdapat dua waktu yang dibutuhkan bulan untuk mengelilingi bumi satu putaran penuh sebesar 360 derajat. Lamanya sekitar 27 hari, 7 jam, 43 menit. Lalu untuk periode sinodis, yaitu waktu yang dibutuhkan bulan untuk kembali berada pada posisi sejajar dengan matahari. Biasa disebut istimak atau konjungsi. Lamanya sekitar 29 hari, 12 jam, 44 menit, 3 detik. Periode sinodis inilah yang dijadikan dasar penentuan umur bulan Hijriyah. Selanjutnya masuk ke prinsip penentuan awal bulan. Awal bulan dalam kalender Islam ditentukan berdasarkan munculnya hilal setelah terjadinya istimak. Hilal adalah bulan sabit tipis pertama yang terlihat di ufuk barat setelah matahari terbenam. Metode penentuannya dapat dilakukan melalui pertama, ruqyat, yaitu pengamatan langsung, atau hisab, yaitu perhitungan astronomi. Karena posisi bulan selalu berubah, maka penentuan awal bulan membutuhkan ketelitian ilmu astronomi. Lalu masuk ke kalender Arab pra-Islam. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab sudah mengenal sistem kalender. Kalender yang digunakan saat itu adalah kalender lunisolar, yaitu kalender yang menggabungkan peredaran bulan dan matahari. Ciri-cirinya, yang pertama mengikuti fase-fase bulan, yang kedua memiliki 354 hari dalam setahun, dan yang ketiga kadang ditambah bulan ke-13 agar sesuai dengan musim.
Penambahan bulan ini disebut interkalasi atau annasi. Interkalasi dalam kalender Arab. Interkalasi dilakukan untuk menyesuaikan kalender bulan dengan musim matahari. Masyarakat Arab menambahkan 1 bulan tambahan pada tahun tertentu agar waktu ibadah dan kegiatan tetap sesuai pada musim. Namun pada praktiknya bulan tambahan sering disalahgunakan, seperti untuk pesta mabuk-mabukan, penyembahan berhala, bahkan menghalalkan peperangan pada bulan haram. Karena itulah praktik anasi kemudian dilarang dalam Islam. Berikut nama-nama bulan Islam. Yang pertama Muharram, yang kedua Safar, yang ketiga Rabiul Awal, yang keempat Rabiul Akhir, yang kelima Jumadil Awal, yang keenam Jumadil Akhir, ketujuh Rajab, kedelapan Sya'ban, kesembilan Ramadan, yang kesepuluh Syawal, yang kesebelas Zulkaidah, dan yang ke-12 Zulhijjah. Nama-nama tersebut telah dikenal sejak masa Arab pra-Islam dan tetap dipertahankan dalam Islam. Masuk ke makna nama bulan Hijriah. Beberapa nama bulan memiliki makna tertentu sesuai kondisi masyarakat Arab saat itu. Contohnya ada Muharram, di mana bulan yang diharamkan untuk perang. Ada Ramadan, di mana bulan dengan cuaca sangat panas. Ada Rajab, yaitu bulan yang dimuliakan. Ada Zulhijjah, yaitu bulan pelaksanaan ibadah haji. Dan ada Rabiul Awal, di mana musim semi mulai datang. Hal ini menunjukkan hubungan erat antara nama bulan dan kondisi sosial masyarakat Arab pada masa lampau. Masuk ke dasar hukum kalender Islam. Dasar hukum kalender Islam terdapat dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 36-37. Ayat tersebut menjelaskan bahwa jumlah bulan dalam setahun adalah 12 bulan. Terdapat 4 bulan haram, dan praktik mengundur-undurkan bulan atau annasi termasuk perbuatan yang dilarang. Ayat ini menjadi landasan utama penggunaan kalender Hijriah dalam Islam. Selanjutnya, kalender Islam pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah, sistem kalender Islam belum tersusun secara resmi. Penentuan bulan sudah menggunakan fase-fase bulan, tetapi penentuan tahun belum memiliki angka tetap. Masyarakat saat itu menamai tahun berdasarkan peristiwa penting seperti tahun gajah, tahun izin, tahun pengampunan, dan tahun ujian berat. Hal ini menunjukkan bahwa penanggalan Islam pada masa awal masih bersifat sederhana. Nah, kapan sih awal kalender Hijriah? Jadi, peristiwa hijrah Nabi Muhammad terjadi pada Senin 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan 24 September 622 Masehi. Namun, awal kalender Hijriah tidak dimulai dari bulan Rabiul Awal, melainkan dari bulan Muharram. Karena itu, 1 Muharram, 1 Hijriah, bertepatan dengan Jumat 16 Juli 622 Masehi. Penetapan ini menjadi tonggak lahirnya sistem kalender Islam yang digunakan hingga sekarang. Dari penjabaran yang telah saya sampaikan, kita sampai ke dalam kesimpulan di mana dapat didapatkan kalender Islam merupakan sistem penanggalan berbasis peredaran bulan yang memiliki nilai astronomis, histori, dan religius. Lalu keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai penunjuk waktu, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan ibadah umat Islam. Lalu perkembangan kalender Hijriah menunjukkan bahwa Islam memiliki perhatian besar terhadap keteraturan waktu dan administrasi kehidupan masyarakat. Baik, telah tiba di penghujung video. Terima kasih telah menonton review dari saya, semoga bermanfaat.